Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau US ya, mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 6 SDTMI Kurikulum Merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, link videonya sudah ada di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Rasha membantu korban bencana Gunung Merapi yang baru saja meletus. Dia yakin bahwa semua amalan yang baik itu akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membantu dengan rasa ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dia membantu dengan rasa senang hati dan tanpa mengharap pujian orang lain. Nah, berdasarkan cerita tersebut menunjukkan bahwa Rasha meyakini adanya malaikat yang bernama A. Israfil, B. Rakib, C. Israel, D. Atid. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Rakib. Jawabannya B ya, Rakib. Tasya hendak menghadapi ujian sekolah. Dia senantiasa belajar tiap hari. Selain itu, dia juga rajin membaca Al-Quran. Bahkan setelah menjalankan salat, dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mengerjakan soal. Setelah masa ujian selesai, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan cerita di atas, sikap yang ditunjukkan Tasya dalam menerima ketentuan Allah adalah A. Qanaah, B. Rendah hati dan takabur. A. Qanaah, rendah hati dan takabur ya, maaf. B. Hasad, takabur dan bermalasan. C. Ikhtiar, berdoa dan tawakal. D. Diam, bersedih dan menyerah. Jawaban yang benar adalah C. Ikhtiar, berdoa dan tawakal ya. C jawabannya. Fani berasal dari keluarga kaya. Ia sangat disayangi orang tuanya. Fani juga memiliki sepeda yang bagus. Akan tetapi, ketika berangkat sekolah, dia memilih untuk berjalan kaki bersama temannya yang lain. Bahkan, dia senantiasa membantu temannya yang kurang mampu dan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk infak dan ditabung. Berdasarkan cerita tersebut atau di atas, sikap yang dilakukan Fani termasuk perbuatan A. Rendah diri, tolong menolong dan sumu'ah. B. Rendah diri, tolong menolong dan takabur. C. Rendah hati, sumu'ah dan riya. D. Rendah hati, tolong menolong dan hemat. Jawaban yang benar adalah D ya, rendah hati, tolong menolong, hemat. Jawabannya. Ulima bermain ke rumah salah satu temannya yang bernama Zahra. Setelah sampai di rumah Zahra, Ulima melihat temannya tadi sedang gelisah. Ulima mencoba menanyakan kepada Zahra mengapa hal ini terjadi. Ulima mendengarkan curahan hati temannya hingga selesai. Kemudian Ulima mencoba memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi Zahra. Berdasarkan kisah tersebut atau di atas, sikap Ulima menunjukkan perilaku A. Toleransi, B. Simpati, C. Hemat, D. Husnuzon. Jawaban yang benar adalah B, yaitu simpati. Jawabannya.
Kita lanjut. Ketika berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Nah, hikmah puasa yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah: A. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melatih kejujuran. C. Menanamkan rasa kasih sayang terhadap orang yang kurang mampu. D. Menumbuhkan rasa peduli dan simpati. Jawaban yang benar adalah B ya, melatih kejujuran. B jawabannya. Pak Rudi merupakan jemaah Masjid Al-Amin. Dia merupakan seorang yang sedang memerlukan kebutuhan untuk usahanya yang sepi. Dia berhutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ia tidak sanggup membayarnya. Nah, dari kisah tersebut, Pak Rudi termasuk salah satu mustahik zakat, yaitu A. Fakir, B. Gorim, C. Miskin, D. Amil. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Gorim jawabannya. Nabi yang pernah mendapat ujian diambil harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sakit kulit selama 7 tahun. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut atau di atas, nama Nabi tersebut adalah A. Nabi Isa alaihissalam, B. Nabi Yusuf alaihissalam, C. Nabi Ayub alaihissalam, D. Nabi Nuh alaihissalam. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Nabi Ayub alaihissalam jawabannya. Sewaktu 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengambil makanan ke istana mereka. Sewaktu 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengambil makanan ke istana, mereka terkejut karena bertemu antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf menyadarkan perlakuan saudaranya sebelum dia menjadi raja dan memasukkan dalam sumur. Saudara Nabi Yusuf mengakui kesalahan dan meminta maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Akhirnya keluarga Yusuf kembali dan saling memaafkan. Nah, berdasarkan kisah di atas, sikap yang harus kita teladani adalah A. Mengajak saudara untuk saling berbuat baik dan saling memaafkan. B. Membantu teman yang mendapat musibah. C. Menolak teman yang sedang meminta maaf. D. Membela teman yang berbuat kesalahan. Maka jawaban yang benar adalah A. Mengajak saudara untuk saling berbuat baik dan saling memaafkan. A jawabannya. Setiap hari, Pak Sabar bekerja mengumpulkan harta. Pada bulan Ramadan, Pak Sabar mengeluarkan zakat sebagai kewajiban atas rezeki melimpah yang diberikan Allah kepadanya agar hartanya bersih. Nah, berdasarkan cerita tersebut, hikmah zakat adalah A. Mendidik bersikap jujur, B. Membersihkan harta dan jiwa, C. Mendidik untuk disiplin, D. Menjaga hidup sehat. Jawaban yang benar adalah B, yaitu membersihkan harta dan jiwa ya. B jawabannya.
Perhatikan isi pokok surah dalam Al-Quran berikut. Perintah saling menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, serta larangan untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, nama surah Al-Quran yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Al-Maidah ayat 3, B. Al-Hujurat ayat 13, C. Al-Maidah ayat 2, D. Al-Hujurat ayat 12. Jawaban yang benar adalah C ya, Al-Maidah ayat 2 jawabannya. Agama Islam diturunkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, hal itu diterima Nabi saat melaksanakan wukuf di A. Jabal Nur, B. Padang Arafah, C. Hajar Aswad, D. Safa dan Marwah. Jawaban yang benar adalah B ya, Padang Arafah jawabannya. Oke, kita lanjut. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kenabiannya. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit lepra. Nah, dari pernyataan tersebut, perilaku yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Isa alaihissalam adalah A. Dermawan, B. Suka menolong, C. Pemberani, dan D. Suka bermusyawarah. Jawaban yang benar adalah B ya, suka menolong jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 13. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ada beberapa makanan yang diharamkan, yaitu A. Bangkai ikan laut dan darah, B. Anjing, ikan, dan belalang, C. Belalang, binatang yang jatuh dan terpukul, D. Anjing, darah, dan bangkai. Jawaban yang benar adalah D ya, anjing, darah, dan bangkai. D jawabannya. Derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena wajah, harta, jabatan, atau suku. Namun sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling A. Kaya, B. Sehat, C. Takwa, D. Dermawan. Jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu takwa jawabannya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku bagi seluruh makhluknya merupakan definisi dari A. Qada Allah, B. Qadrat Allah, C. Qadar Allah, dan D. Kaidah Allah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu qadar Allah jawabannya ya. C jawabannya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengajak Raja Fir'aun agar beriman. Raja Fir'aun adalah seorang raja yang zalim dan mengaku dirinya Tuhan.
Raja Firaun menolak bahkan memusuhi Nabi Musa hingga berupaya untuk membunuhnya. Namun demikian, beliau tetap menjalankan tugasnya. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari sikap Nabi Musa ini adalah A. Merasa benar dalam semua tindakannya. B. Setia dengan cita-cita yang diperjuangkan. C. Berani menghadapi tantangan demi kebenaran. D. Percaya kepada kemampuan diri sendiri. Jawaban yang benar adalah jawabannya C, itu berani menghadapi tantangan demi kebenaran, ya. C jawabannya. Lanjut. Ibu merupakan pendidik yang pertama karena beliaulah yang mengajari kita berbicara, berjalan, serta merawat kita agar tetap sehat. Jasa ibu tiada bandingnya. Perintah baiknya harus dilaksanakan. Bila suatu saat kita dengar azan, ibu menyuruh kita salat padahal kita sedang mengerjakan tugas sekolah, maka sikap yang benar adalah A. Bergegas untuk salat sambil menunggu azan selesai. B. Menunggu ayah pulang untuk salat berjamaah. C. Menunggu selesai azan sambil melanjutkan tugasnya. D. Menyelesaikan tugasnya dulu, salatnya nanti saja. Jawaban yang benar adalah A. Bergegas untuk salat sambil menunggu azan selesai, ya. A jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Untuk latihan soal sekolah kelas 6 mata SD mau ke mata pelajaran SD yang lainnya bisa kamu cek di bagian deskripsi, ya. Link videonya sudah ada. Sampai jumpa.